Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berkuasa sekitar abad ke-8 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah, tetapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno dikenal dengan peninggalan candi megah yang membanggakan Indonesia di mata dunia, seperti Borobudur dan Prambanan. Era Mataram kuno sering disebut sebagai periode peradaban Jawa kuno, di mana budaya, kesenian, dan arsitektur Jawa mencapai masa keemasannya. Gaya kesenian Jawa saat itu menyebar ke wilayah kekuasaan Sriwijaya di Sumatera hingga daerah selatan Thailand dan Angkor di Kamboja. Pengaruh kekuasaannya juga terasa hingga di Bali, Filipina, dan Homer di Kamboja. Catatan sejarah mengindikasikan kalau Mataram kuno pernah mengirim pasukan ke Champa di Vietnam serta Tanganyika dan Mozambik di Afrika. Namun hubungannya dengan kerajaan Sriwijayalah yang paling erat keterikat tali persaudaraan, tetapi juga persaingan sengit yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Sepanjang sejarahnya, kerajaan ini diperintah oleh 3 dinasti atau wangsa. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu Siwa mendirikan kerajaan, tetapi kemudian ditantang oleh dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Kerajaan Mataram kuno berakhir dengan dinasti Isyana yang terputus akibat pemberontakan daerah yang didukung oleh Sriwijaya. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Rekaman tertua mengenai kerajaan ini tercantum di Prasasti Canggal yang didirikan tahun 732 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti ini diketahui kalau Sang Ratu Sanjaya, seorang rakai Mataram, memerintahkan pendirian lingga di atas Gunung Ukir. Sanjaya adalah keponakan Raja Sana, penguasa Jawa yang dikalahkan oleh Purbasora dari Kerajaan Galuh. Setelah Sanjaya wafat, ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang beragama Buddha. Panangkaran dikenal sebagai pembangun keraton yang mendirikan banyak sekali bangunan megah, termasuk Candi Kalasansari dan Ratu Boko. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Masa antara kekuasaan Rakai Panangkaran dan Dyah Balitung yaitu antara 760 sampai 910 Masehi. Dianggap sebagai puncak peradaban Jawa kuno. Di periode inilah didirikan banyak candi dan momentum yang memadati dataran Kedu dan dataran Kewu. Yang paling terkenal di antaranya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Sewu. Pengganti Panangkaran adalah Dara Nindra atau Raja Indra. Ia meneruskan tradisi pembangunan arsitektur megah. Selain itu, Raja Indra dikenal dengan gelar Sang Penakluk Musuh yang berani karena banyak mengirim pasukan militer untuk menaklukkan banyak kerajaan lainnya. Ia berasal dari dinasti Shailendra dan juga memerintah Sriwijaya selain Mataram kuno. Kedua raja berikutnya yaitu Samara Grawira dan Samara Tungga tidak banyak mengirim pasukan militer ke luar negeri. Mereka memilih untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya sendiri.
sekaligus meneruskan pembangunan candi-candi bercorak Buddha. Samaratungga menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur pada tahun 822 Masehi. Penerusnya Putri Pramuda Wardani menikah dengan rakai pikatan yang beragama Hindu. Pernikahan beda agama ini mungkin dilangsungkan untuk meningkatkan toleransi dan persaudaraan antara masyarakat beragama Buddha dan Hindu. Namun ternyata tidak semua pihak setuju dengan pernikahan ini. Ibu kota Mataram sempat diserang dan dikuasai oleh pasukan yang mungkin dipimpin oleh bala putra dari Sriwijaya. Walaupun berhasil mengusir musuh, istana dianggap kurang bertanda baik, sehingga kemudian dipindah ke Amrati, arah barat laut dari lokasi aslinya. Setelah itu, rakai pikatan turun tahta dan menjadi petapa. Penggantinya adalah Dyah Lokapala, putra bungsunya yang berhasil mengusir musuh dari ibu kota. Lokapala meneruskan pembangunan candi-candi bercorak Hindu seperti Candi Sambisari, Barong, dan Ijo. Sepeninggal Lokapala di tahun 885 Masehi, Raja-raja silih berganti bertempur merebut kekuasaan hingga akhirnya Mataram berhasil disatukan kembali oleh Raja Balitung di tahun 898 Masehi. Ia memindahkan ibu kota ke Poh Pitu dan berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil selama 12 tahun.